Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mereka yang melaksanakan dharma akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudara, para bapak ibu, merupakan satu kebahagiaan bahwa bersama-sama pada malam hari ini kita bisa ikut puja bakti dalam rangka pembukaan toko baru milik Pak Heru Santoso. Nama tokonya apa ya, Pak Heru? Toko Sumber Urip. Wah, Pak Yajung kesaingan ini. Ya, Lingi Sumber Urip toko beras. Ini Sumber Urip toko besi. Baik juga. Saudara-saudara, memang kita sebagai seorang umat Buddha perlu ikut bermudita cita, ikut berbahagia karena ada salah satu rekan kita yang membuka usaha baru. Kenapa kita perlu bermudita cita? Karena mudita cita itu memang tidak mudah. Ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain itu tidak mudah. Kadang-kadang kalau ada orang buka toko, malah yang sering ditanya kita adalah, kok iso ya buka toko? Dari mana nih modalnya? Warisan deh, korupsi, apa isinya ada yang macam-macam. Nah, padahal kalau secara dharma justru kita disarankan untuk bermudita cita, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, saya pun juga ikut bahagia. Kenapa demikian? Karena makin banyak umat Buddha yang bekerja, makin banyak umat Buddha yang buka toko di sana, buka toko di sini, bekerja berjuang di kantor sana, di kantor yang sini. Sebetulnya hal itu membuat makin baik. Kenapa demikian? Karena memang di dalam Dharma disebutkan, di dalam Anguttara Nikaya, disebutkan bahwa salah satu tujuan seorang umat Buddha yang bisa dicapai di dalam kehidupan ini, yaitu seseorang boleh punya duit banyak. Ya, boleh punya duit banyak. Jadi jangan menganggap, wah, agama Buddha ini kan mengajarkan pelepasan, mengajarkan tidak melekat. Berarti ini nggak usah kerja, nggak usah punya toko, nggak usah punya duit. Loh kenapa?
Oh, buandenya saja rambut nggak punya. Nah, ini pandangan salah. Kalau seorang biku, seorang samanera memang orang yang meninggalkan keduniawian. Ya, karena itu malah banyak larangan untuk biku bisnis, malah dilarang. Ya, tidak boleh cari uang dengan misalnya tak jadi tukang ramal lagi. Nah, akeh duit. Karena orang diramal itu paling seneng. Suruh bayar mahal mau, cocok belum tentu. Ya. Tapi sejak zaman Sang Buddha sudah dilarang biku itu meramal. Tidak boleh untuk cari duit. Tetapi kalau umat mau bisnis, boleh. Mau bisnis ramalan, boleh. Boleh. Umat kok ramal nomor. Ya, ramal nomor ya ini. Tapi sebetulnya umat bisa. Kenapa demikian? Karena yang terikat peraturan adalah para biku. Nah, jadi umat prinsipnya boleh punya pekerjaan dan boleh sukses. Tapi pekerjaan yang tidak menyalahi dharma. Nah ini sekarang baru kita bahas ramal nomor itu tadi. Sekarang baru kita bahas pekerjaan itu harus tidak melanggar dharma. Jadi bukan wis pokoknya biar kaya saya apa saja jalan saya kerjakan. Contohnya apa? Punya tuyul. Loh, kan katanya boleh kaya, punya tuyul. Di dalam dharma ini melanggar dharma. Punya tuyul dulu, belum dukun. Kenapa demikian? Karena dengan punya tuyul ini mengajak makhluk untuk mencuri. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah tokonya kecurian? Pernah? Sering? Tuyul sungguhan ada. Bisa. Kecuriannya itu uangnya selalu sama. Jadi kalau yang dicuri 5 ribuan terus yang hilang. Itu kerjaannya tuyul. Tapi jangan tuyul makan nasi. Oh, berarti kuncinya kalau biar dikira tuyul, aku jubuke 5.000-an terus, sama terus. Itu namanya tuyul doyan tego. Ya, tuyulnya dewek. Nggak boleh ya. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya dompet kita atau laci uang kita, hilangi kok uang yang sama terus. Apakah 5 ribuan, apakah 10 ribuan, apakah 1.000-an. Wah, ini tanda-tanda tuyul sedang beroperasi. Ya, oh, penangkalnya ada. Tapi nanti ini yang penting sekarang dulu adalah jangan pelihara tuyul. Ya, kaya tapi dengan cara yang sesuai dharma. Kerja yang bagus, buka toko seperti ini boleh. Ya. Nah, kemudian buka peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembunuhan. Sebetulnya ini merupakan juga hal yang tidak sesuai dharma. Misalnya, ya, misalnya saja obat tikus, itu tadi racun tikus, ya pancing. Lalu juga termasuk jual orang. Orang itu bisa langsung dalam kandungan bayi. Aku nih hamil, ayo siapa yang mau beli anakku? Ada itu. Sekarang umum itu. Ya,
Onderdil aja dijual kok. Ginjalku ini ada 2. Ayo siapa mau beli? Sekian belas juta. Ada. Bayi juga begitu. Ini jual orang. Termasuk jual budak. Ini adalah yang melanggar dharma. Nah, sekarang kita kerja yang wajar, tapi boleh sukses. Caranya bagaimana? Tentu kita banyak melihat wawasan. Artinya, oh daerah sini apa? Oh ini masa pembangunan. Buka toko bangunan. Ini beneri wihara mau bangun. Buka toko bangunan. Mesti laris nanti. Loh, kalau wihara ambil. Ya kan begitu. Oh ini beneri umat-umat juga mau bangun. Buka toko bangunan. Misalnya. Nah dengan demikian ini manajemen. Ya tetapi yang jelas kita boleh sukses dengan cara apapun juga. Yang penting sesuai dharma. Jadi dukun bagaimana? Ini tadi Pak Kepala Suku kan tanya ini. Nah jadi dukun itu juga harus disesuaikan dukun apa. Kalau dukun anak, dukun bersalin, tidak apa-apa. Itu kan juga namanya dukun loh. Dukun bersalin, dukun bayi, dukun pijat, bisa. Menerang hujan itu sebetulnya boleh. Menerang hujan, jadi pawang hujan. Sebetulnya tidak nolak hujan itu. Memindahkan hujan mestinya di daerah sini dipindah ke daerah lain. Jadi tidak bisa ditolak. Oh namanya hukum alam kok. Itu bisa. Nah, kalau dukun nomor bagaimana? Nah, ini termasuk pelanggaran dharma. Kenapa demikian? Karena tindakan yang untung-untungan atau perjudian itu sebetulnya termasuk tidak sesuai dharma. Ya. Nah, nomor 1 seseorang boleh kaya. Nomor 2, apakah yang bisa dicapai seorang umat Buddha di dalam kehidupan ini? Dia boleh mencari cara bagaimanapun juga supaya umurnya panjang. Misalnya apa? Vitamin, minum vitamin boleh. Jadi jangan, wah bantainya saja makan sehari sekali, ya sudahlah, umatnya juga makan sehari sekali. Belum tentu kekuatannya sama. Ya, nanti malah pingsan, lemas, pucat, kelenger, gak bisa nyambut gawe, repot. Nah, jadi orang boleh mencari supaya umur panjang dengan menggali kesehatan yang sebaik-baiknya. Misalnya senam. Ibu-ibu suka senam? Ya? Senam itu apa? Poco-poco, Poco-poco, ya, ibu ikut senam poco-poco. Senam tera. Wah, ibu kalau sudah 10 tahun sampai itu jadi senam tera, nanti 20 tahun senam mahatera loh. Lo sudah senam tera ya? Pak, iya Pak Joko. Iya, Bu Joko lah senam terus. Senam tera, sudah 10 tahun senam tera. Nah, jadi senam itu boleh, ya, ibu-ibu, bapak-bapak boleh senam. Minum vitamin boleh. Ke dokter kalau sakit boleh. Jangan mengatakan, oh, bantunya kan kalau sakit minum air kencingnya sendiri. Aku ya terus-terusan gitu. Larangnya nggak sama, sakitnya nggak sama. Tapi kalau mau boleh, karena itu terapi urin. Itu juga bagus. Ibu-ibu sudah pernah, bapak-bapak? Sudah ya, minum kencingnya sendiri. Tiap pagi Pak Joko? Sudah 3 bulan, tiap pagi. Nah, bagus. Kerasa enteng, sehat. Loh. Itu soalnya bagus. Itu adalah ilmu yang sudah ada di zaman Sang Buddha. Dan hari ini terapi urin itu terkenal lagi. Buku-bukunya banyak. Di toko-toko buku tentang terapi urin. Ya, kemarin di Ponggok saya sudah nawarkan urinnya Pak Nardi untuk dibagi-bagi siapa yang mau.
Ya toh, sudah saya bagikan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau boleh nanti minta lagi. Yo. Ya, tapi kalau enggak punya sendiri juga bagus. Ya, nah sudah dua boleh ada tujuan kita ini yang kita bisa capai. Boleh kaya raya dengan segala macam yang sesuai dharma, juga boleh cari panjang umur yang sesuai dengan dharma. Ya, jangan cari panjang umur pelihara apa ya? Itu ada ilmunya loh panjang umur itu. Apa itu hasilnya dosa muka itu? Pondok sono. Itu ada ilmunya. Betul, Haji Pondosono itu ada. Orang yang pengen umurnya panjang, kalau dia melatih haji itu, wah, tak mati-mati. Dibacok pun tak mati. Pernah dengar ya? Ya. Nah, cuma nanti biasanya badannya yang tidak kuat. Sudah geletak di tempat tidur, nggak mati-mati. Punggungnya udah busuk, nggak mati-mati. Malah repot. Ya loh, malah ngerepoti sing waras, tapi yang sakit pun juga nggak kesenangan loh Bu. Ya kan, geletak terus apa ada senengnya, mau jalan-jalan udah nggak bisa. Ya, nah karena itu carilah jalan untuk mencapai kesehatan dengan cara yang wajar, dengan cara yang baik. Apakah senam tera, apakah senam mahatera, apakah senam pucu-pucu, apakah senam samanera, bisa. Gitu. Ya kan ada senam tera, kan ada senam samanera nanti. Iya kalau sempat melepasnya. Kadang-kadang sudah tua lupa cara lepas, atau dukun yang matang sudah meninggal sendiri. Itu jadi repot. Nah, sudah dua ya, boleh kaya dan boleh sehat, panjang umur. Yang ketiga, seorang umat Buddha dalam kehidupan ini juga bisa mencapai dan boleh mengusahakan untuk memperoleh kedudukan yang baik di dalam masyarakat. Jadi jangan kalau ditawari jadi ketua ini, wah jangan, saya umat Buddha nerimo saja, nggak usah jadi ketua, buntut naik. Ini sebetulnya adalah konsep umat Buddha yang salah. Kenapa demikian? Seorang umat Buddha kalau punya kemampuan memimpin, dia boleh memimpin. Salah satu pimpinan yang paling gampang adalah mimpin rumah tangganya sendiri. Seperti Pak Heru, ada anak-anaknya, itu tadi ya, anak, ada istri. Berarti Pak Heru ini punya kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam bahasa kelurahannya kepala keluarga. Si ibu mana Bu Heru? Yang itu, oh ya. Soalnya sambil kenalan ini saya belum pernah tahu, belum pernah ketemu kok ya? Sudah, sering. Kepakeman, apa pos rame Katina begitu. Lah kalau Katina orang 1000 aja ya, mana bojone Pak Heru? Lah orang 1000 suruh milih ya bingung saya. Ya, baik. Nah, Bu Heru sendiri juga pemimpin rumah tangga. Kenapa? Lah anak-anaknya, biasanya anak-anak kan nurutnya sama mamanya. Betul nggak? Anaknya nurut sama mamanya. Ya, mamanya ngomong, ayo belajar. Ayo sekolah. Ayo makan. Anak-anak nurut sama mamanya. Nah, karena itu seorang ibu adalah juga pemimpin di dalam keluarga. Kenapa demikian? Karena memang melahirkan anak itu sulit. Tetapi hanya sekali saja.
Tapi mendidik anak jauh lebih sulit. Dan biasanya yang mendidik adalah ibu. Karena itu anak-anak selalu punya kesan ibu ini cerewet, rewel, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Kenapa? Karena ini sebetulnya resiko ibu yang didik. Mainan api nggak boleh, mainan pisau nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus gini, harus gitu. Sehingga kadang-kadang anak secara terpintas, wah mama ini rewel, papa itu saya, ya karena papanya diem aja. Iya loh, karena seorang pria cenderung tidak terlalu memimpin untuk anak-anaknya. Cenderung, saya katakan cenderung bukan berarti selalu begitu atau tidak pernah urusan, tapi biasanya lah urusan anak-anak ibu nih. Nah, jadi biasanya ibu lalu banyak komentar, banyak apa. Padahal ini adalah untuk membimbing, untuk meluruskan, untuk memberikan pandangan yang benar anak, supaya di masa depan dia menjadi anak yang baik. Nah, dengan demikian ayah dan ibu menjadi pimpinan di dalam keluarganya sendiri. Kemudian mungkin anak-anak juga begitu. Ada yang jadi ketua kelas, boleh. Jadi jangan, ayo kamu jadi ketua kelas. Enggak, kamu aja yang ketua kelas. Aku tak bagian kebersihan aja, ngepel-ngepel. Udah, jadi ketua kelas. Kalau mampu, jalan jadi ketua kelas. Jadi kepala suku, boleh. Nah, ya toh, langsung mantep dia Pak Nardi, sudah kepala suku, boleh. Kalau memang punya kemampuan, kenapa nggak dijalani? Jadi lurah, jadi kepala desa, boleh. Ya, satu umat Buddha kita yang sudah jadi kepala desa, Pak Catuan, Bumi Ayu, ya bisa. Kalau Anda mampu, Anda mau, jalan. Yang jadi Pak RT aja, saya aja jadi Pak RT. Pak RT, ya bagus, boleh, ya. Nah, jadi kita boleh punya kedudukan, baik di dalam masyarakat maupun di dalam rumah tangga. Cuman cara cari kedudukannya juga harus yang sesuai dharma. Jangan sikut-sikutan. Wah, itu Pak Lurahnya mau saya ganti, gimana caranya? Wah, sebari kembang, sebari coba gabu, disantet. Ini nggak benar. Kenapa demikian? Karena ini bukan sesuai dharma. Tunjukkanlah prestasi Anda, sehingga Anda bisa menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Tunjukkanlah prestasi Anda, sehingga Anda bisa menjadi orang yang memiliki harta yang cukup. Tunjukkanlah kemampuan Anda, sehingga Anda bisa memiliki kesehatan yang baik. Sudah 3 yang bisa Anda dapatkan dan bisa Anda kerjakan di dalam kehidupan ini. Nah, secara dharma disebutkan lagi di dalam Anguttara Nikaya tadi, kita bukan hanya memiliki 3 tujuan ini saja. Ada hal yang jauh lebih penting daripada memiliki kekayaan. Ada yang jauh lebih penting daripada memiliki kesehatan dan kedudukan yang baik. Yang lebih penting itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekayaan yang kita miliki, umur panjang yang kita miliki, dan juga kedudukan yang kita miliki. Kemampuan menggunakan ini yang jauh lebih penting. Kenapa demikian? Andai kata sekarang anak-anak dikasih silet. Silet ini bisa digunakan untuk melukai orang lain. Karena ini namanya anak-anak. Anak-anak dikasih api, bisa digunakan untuk membakar rumah. Tapi kalau orang dewasa dikasih silet, atau orang yang sudah bisa berpikir yang wajar bisa dikasih silet, yang tidak menyalahgunakan dikasih silet, maka dia bisa gunakan untuk mungkin memotong kertas. Orang yang sudah bisa memikir untuk penggunaan yang bermanfaat, dikasih api, dia bisa untuk memasang lilin, untuk memasak, dan yang lain-lain.
Demikian pula dengan kekayaan, umur panjang, dan kedudukan. Kalau di tangan orang yang nggak punya moral, ini menjadi sangat berbahaya. Punya kedudukan itu yang paling jelas sekali. Contoh yang gampang, kalau masuk ke perguruan tinggi, dulu itu kan ada yang namanya masa perpeloncoan, ya Bapak Ibu, pernah anaknya dipelonco? Pernah ngalami? Itu adalah perilaku orang yang punya kedudukan. Padahal sebetulnya itu karena masuk lebih dulu aja. Kita masuk anaknya tahun ini, dia masuknya tahun kemarin. Dia menjadi kakak kelas, dia menjadi senior, dia punya kedudukan. Jadi dimintain tanda tangan saja, wah, pakai diumbulet-bulet ke. Ayo, nyapu. Ayo, apa? Ayo, gini. Sampai kadang-kadang orang yang disuruh bisa menangis. Kenapa? Karena orang ini menyalahgunakan kedudukan yang dia miliki. Makanya sekarang pelonco kan dilarang. Ya, sudah sekarang istilahnya apa itu, semacam pekan pengenalan, ya, pekan orientasi kampus atau semacam begitu toh, posma ya, semacam begitu, orientasi mahasiswa. Nah, jadi sekarang sudah sistemnya lain. Kenapa? Karena banyak orang menyalahkan kedudukan, menyalahi kedudukan, menyalahgunakan kedudukan. Juga di dalam masyarakat kita, misalnya Pak RT mau dimintain cap, oh terus macam-macam. Oh, kamu mau minta cap sama saya? Oh ya, kamu nunggu saya dulu 24 jam ya. Ya, baru nanti tak kasih cap. Ini namanya menyalahgunakan kedudukan yang kita miliki. Sebagai seorang ayah juga bisa menyalahgunakan kedudukan. Apa? Kamu apa? Tidak ada yang bisa mengeluarkan uang tanpa tanda tangan Bapak. Wah, ini militer, kantor besar atau rumah tangga. Loh, ini cuma mau naik becak loh, untuk antar sekolah. Iya, tapi harus ada tanda tangan dulu. Loh, ini ya repot. Kenapa? Karena ini menyalahgunakan kedudukan. Nah, oleh karena itu saudara, pada saat kita memiliki kedudukan, pada saat kita memiliki kesehatan dan kekayaan, coba gunakan juga hal-hal ini sebagai hal yang positif. Misalnya apa sekarang? Kita punya kekayaan. Gunakanlah hal-hal itu sebagai hal yang positif. Membesarkan anak, membesarkan usaha seperti hari ini, membuka toko yang baru, menyekolahkan anak di tempat yang terbaik, ya, membahagiakan keluarga. Bukan terus, oh ini ada keluarga, aku sudah bisa membahagiakan satu istri dengan anak 3. Sebenarnya berapa? 3, benar ya? Satu istri dengan anak 3. Wah, aku coba-coba tak membahagiakan perempuan lain. Siapa tahu ada perempuan lain dan anak juga. Loh, ini adalah konsep yang keliru. Kenapa demikian? Karena kita punya harta. Nah, ini justru harus digunakan untuk rumah tangga kita sendiri. Ya, coba banyak orang sudah kejadian di dalam masyarakat. Begitu punya duit banyak, wah sudah istri dilupakan, cari lain-lain lagi, hiburan di tempat lain. Ini adalah cara penggunaan uang yang salah. Ibu rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang, wah, sudah, saya masak sudah bisa. Apa sudah? Sekarang saya untuk apa kerja yang hebat-hebat kalau nggak saya nikmati juga? Nah, belum perlu beli pakaian, beli yang mahal-mahal. Sehingga nanti anaknya pas mau sekolah, uangnya habis untuk pakaian, untuk apa. Nah, ini akhirnya menjadi tidak bermanfaat. Padahal sebetulnya pakaian juga penting, tetapi tentu ada
batasnya. Selain bisa digunakan untuk rumah tangga, bisa juga untuk kehidupan sosial kita. Apakah itu ada acara di kampung, mungkin misalnya penyemenan jalan di kampung, kita bisa bantu. Apakah untuk wihara, pembangunan wihara kita juga bisa bantu. Apakah untuk panti asuhan, yayasan sosial, anak asuh. Kalau misalnya, anakku sekarang sudah 3 sudah bisa aku sekolahkan semua. Bagaimana ya sekarang uangku masih ada? Anak asuh. Nah, jadi itu ada si A yang sekolah. Coba ini tak biayai, keponakanku yang sekolah tak biayai. Kenapa? Karena ini kita menanam jasa yang tiada tara. Ya, ini menggunakan uang kita dengan maksimal sehingga umur yang panjang tadi bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan untuk pihak lain. Demikian pula kedudukan yang baik adalah tidak disalahgunakan. Yang menjadi Pak RT, ayo kita mendorong lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang tanggap pada situasi. Ada penderitaan, ada bencana, banjir dan lain sebagainya. Ayo, kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Nah, ini menjadi Pak RT yang baik. Nanti menjadi Pak Lurah, menjadi Pak Camat, ataupun kedudukan apa saja yang Anda miliki, cobalah berpikir, bagaimana saya membahagiakan orang lain. Kenapa demikian? Karena ini sebetulnya adalah praktek dharma. Kalau Anda sudah memiliki kedudukan, berarti Anda mempunyai tanggung jawab. Dan orang yang menjadi titipan Anda itu, yang di bawah tanggung jawab Anda, ini yang harus Anda bahagiakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, 4 hal inilah sebetulnya yang kita sebagai seorang umat Buddha bisa lakukan, bisa dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh bekerja sampai sukses, kalau perlu sampai kaya raya dengan cara yang sesuai dharma. Kita boleh berusaha untuk menjaga kesehatan, memperpanjang usia kita dengan cara-cara juga yang sesuai dharma. Dan yang ketiga adalah kita boleh meraih kedudukan setinggi mungkin dengan cara yang sesuai dharma, yang jelas penggunaannya. Penggunaan yang sesuai dharma adalah menggunakan kekayaan dan kedudukan kita untuk membahagiakan lingkungan kita. Selalu berpikir, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga dengan kehadiran kita itu, lingkungan kita menjadi lebih bahagia daripada sebelum kita hadir di tempat itu. Umur yang panjang berarti memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak memberikan manfaat, untuk lebih banyak memberikan jasa kepada lingkungan kita. Sehingga akhirnya di dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan karena kita memiliki kekayaan, memiliki kedudukan dan terpandang di dalam lingkungan kita. Karena kita menjadi orang yang baik, mulai dari muda sampai tua, bahkan sampai meninggal. Dan di akhir kehidupan kita pun, kita karena modal kebajikan yang kita miliki, setelah kelahiran ini pun, kita akan bisa terlahir di salah satu dari 26 alam surga. Karena di dalam dharma, orang yang makin banyak melakukan kebajikan, makin lama memiliki kebaikan, dia akan mendapatkan surga lebih tinggi daripada orang yang sedikit kebaikannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan adanya peresmian toko ini, tentu kita semua yang hadir di tempat ini mengharapkan semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama, khususnya Pak Heru sekeluarga, akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk tokonya menjadi laris, lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula pada malam hari ini sekaligus juga adalah pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Gulaisun yang merupakan ayah dari Pak Heru. Ya, ini adalah satu perilaku umat Buddha yang sangat baik sekali di saat kita sedang berbahagia, karena kita bisa memulai sesuatu yang baik, memulai sesuatu yang baru. Pak Heru sekeluarga mengingat almarhum
Bapak Go Laisun yang tentunya sangat berjasa di dalam kehidupan Pak Heru. Karena sesungguhnya tanpa ayah tidak mungkin kita akan lahir di dunia. Tanpa orang tua tidak mungkin kita lahir di dunia. Tanpa ayah dan ibu kita tidak mungkin kita lahir di dunia. Sehingga dengan demikian pada saat kita berbahagia, sungguh sangat baik kalau kita mengingat kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, mereka pun memperoleh kebahagiaan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, semoga almarhum Bapak Go Laisun juga mendapatkan kebahagiaan. Semoga Pak Heru sekeluarga selalu berbahagia sesuai dengan Dharma, karena di dalam Dharma disebutkan bahwa mereka yang melaksanakan Dharma akan mendapatkan kebahagiaan. Paling tidak dengan 4 hal yang tadi bisa dicapai, yang telah disebutkan dalam Anguttara Nikaya tersebut, akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini dan kehidupan yang selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.